Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu normal cost. Normal cost atau yang sering disebut sebagai iuran normal adalah iuran dari peserta yang dibayarkan ke dana pensiun sesuai dengan metode valuasi aktuaria yang digunakan. Dapat dilihat pada gambar yang telah ditampilkan bahwa pada saat usia masuk E, nilai present value of future normal cost akan sama dengan besar manfaat pensiun, sehingga dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung iuran normal, antara lain yang pertama, metode Athens Age normal, yaitu normal dihitung dengan formulasi sebagai berikut. Dapat kita lihat pada gambar yang telah ditampilkan. Yang kedua adalah metode Entry Age normal, yaitu iuran normal dihitung dengan formulasi sebagai berikut. Dapat kita lihat pada gambar yang telah ditampilkan. Adapun metode yang ketiga, yaitu metode Individual Level Premium, yaitu iuran normal dihitung dengan formulasi sebagai berikut. Dapat kita lihat pada gambar yang telah ditampilkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi actuarial liability atau kewajiban aktuaria. Nah, kewajiban aktuaria ini merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh pihak penyelenggara program pensiun kepada peserta program dana pensiun yang dibayarkan ketika peserta tersebut mengundurkan diri sebelum memasuki usia pensiun atau sudah masuk usia pensiun. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban aktuaria. Antara lain, yang pertama ada metode Attained Age Normal dengan persamaan rumusnya sebagai berikut. Selanjutnya ada metode Entry Age Normal dengan rumus sebagai berikut. Dan yang ketiga ada metode Individual Level Premium dengan rumus sebagai berikut. Dari definisi tersebut, kewajiban aktuaria pada metode PUC dengan tipe konstan dolar dapat dirumuskan sebagai berikut. Selanjutnya dapat kita lihat arti dari simbol-simbol pada rumus-rumus sebelumnya. Selanjutnya materi ketiga, yaitu total normal cost. Total normal cost atau total biaya normal untuk program setiap tahun adalah jumlah biaya normal untuk semua peserta yang menerima manfaat secara akural. Total biaya normal di tahun-tahun mendatang akan dipengaruhi oleh penuaan, ukuran manfaat unit, penarikan, pensiun, kematian, dan pendatang baru. Penetapan total biaya normal digunakan untuk menurunkan biaya suatu produk. Pendekatan ini menerapkan biaya langsung secara aktual untuk suatu produk serta tarif overhead standar. Untuk menentukan total normal cost-nya, digunakan rumus sebagai berikut. Materi keempat, yaitu total actuarial liability atau yang biasa disebut dengan total kewajiban aktuaria dari dana pensiun. Nah, dari metode TUC ini pada saat valuasi dana pensiun untuk semua peserta yang aktif dalam dana pensiun dapat dinyatakan dengan TAL, di mana TAL adalah total actuarial liability pada saat T-nya sama dengan 0. Nah, di mana rumusnya yaitu jumlahan dari ALX yang dicari sebelumnya. Adapun bagian dari total benefit pensiun pada tahun setelah usia X itu dinyatakan dengan B kecil X, di mana B kecil X ini dirumuskan dengan manfaat usia pensiun pada usia R dibagi dengan usia pada saat ia pensiun dikurang dengan usia waktu ia masuk jadi peserta. Materi terakhir yaitu unfunded actuarial liability atau kewajiban aktuarial yang tidak dibayarkan. Unfunded actuarial liability pada saat waktu T ini dapat dinyatakan dengan ULT yang merupakan selisih antara nilai actuarial liability pada saat waktu T dengan aset aktual yang dimiliki program pensiun pada periode tersebut, di mana persamaannya dapat ditulis seperti ini. Besar unfunded actuarial liability digunakan untuk menentukan kecakupan dana pensiun perusahaan yang tersedia. Jika nilai ULT-nya ini bernilai positif, itu berarti terjadi kekurangan pada pendanaan pensiunnya. Dan jika ULT-nya ini bernilai negatif, maka terjadi kelebihan pada pendanaan pensiunnya. Selanjutnya ada contoh kasus untuk menentukan perhitungan actuarial liability-nya, dapat kita lihat soalnya sebagai berikut. Selanjutnya untuk penyelesaian. Yang pertama, menghitung besar manfaat pensiun yang diterima peserta saat pensiun pada usia 56 tahun dalam setahun dapat dilihat sebagai berikut. Setelah mendapatkan hasil B besar R, selanjutnya melakukan perhitungan nilai sekarang manfaat pensiun pada saat usia masuk dapat dilihat sebagai berikut. Dan menghitung nilai sekarang manfaat pensiun pada saat usia perhitungan dapat dilihat sebagai berikut.
Setelah mendapatkan hasil perhitungannya, selanjutnya menghitung normal cost dengan menggunakan dua metode, yaitu metode Attained Age Normal dan metode PUC, dapat dilihat sebagai berikut. Setelah mendapatkan nilai iuran normal dengan dua metode tersebut, langkah terakhir menghitung actuarial liability-nya, di mana menggunakan dua metode seperti iuran normal tadi, dapat dilihat sebagai berikut. Maka dari kasus ini telah kami mendapatkan perhitungan actuarial liability-nya.